Nah, jadi ini akhirnya yang cabang bercabang lagi. Jadi perkiraan saya dulu yang 2 bulan yang lalu ternyata benar, ini akan cabang lagi. Ini sekarang saya bilang lagi, jangan-jangan selanjutnya, karena ini sudah lama ya, tumbuhnya itu lambat. Jangan-jangan mungkin kehadiran semut itu justru malah tidak merusak, tidak mengganggu, tapi justru membantu kita untuk menghasilkan karya bonsai kelapa yang luar biasa uniknya. Bahkan sampai bisa cabang sampai cabang 3 ya seperti ini. Jadi umur setahun masih segini, ini cabang 2. Saya berpikir jangan-jangan nanti ini juga muncul cabang lagi atau malah muncul buah. Karena unik, di ujungnya unik ini. Ini unik. Kayak bundar gitu, kayak bundar. Jangan-jangan ini nanti cabang lagi, terus selain cabang mungkin langsung buah. Mungkin langsung buah kalau selain cabangnya. Ini bundar soalnya ujungnya. Pupusnya tunasnya. Umur setahun ini. Akarnya besar-besar, batangnya nampak. Nah ini sudah berbatang, bercabang. Ini cabang. Oke sahabat-sahabatku, berjumpa lagi dengan saya di Bongla Nusantara Channel. Kali ini saya ingin review ya, atau berbagi tentang bongla saya, koleksi bongla saya yang aneh, unik, tidak seperti biasanya, bukan seperti pada umumnya. Mungkin ini juga dialami oleh sahabat-sahabat semuanya ya, tentang seperti yang saya alami ini. Yaitu sahabat-sahabatku, saya itu punya koleksi bonsai kelapa ya, yang sejenis ini. Nah ini ya. Jadi ini umur setahun lebih. Ini pernah saya upload dulu di konten sebelumnya 2 bulan yang lalu. Kalau nggak salah 2 Agustus ya. 2 Agustus yang judulnya tentang bongla saya yang dikerubungi semut ya. Menjadi unik, pokoknya seperti itu. 2 Agustus dulu. Nah, ini sudah umur setahun hanya seperti ini. Apa istilahnya? Mungsret ya, tidak tumbuh, tapi tidak mati. Akarnya yang tumbuh, jadi akarnya yang tumbuh ya. Ini akarnya akan sampai ke bawah ya. Sampai tembus ke bawah akarnya. Tapi tunasnya tidak tumbuh sampai lama. Ini setahun lebih. 2 bulan yang lalu yang saya upload 2 Agustus itu sudah setahun. Sekarang sudah setahun lebih. Seumuran ini adalah ya seperti ini. Nah, ini umurannya. Seumuran sudah pecah daun yang jenis oranye ya. Termasuk ini sudah pecah daun, itu besar itu semua. Kalau oranye, nah itu lagi. Nah ini umuran ya, ini sama tumbuhnya. Saya dulu kok cari patoknya, keringnya sama dan tumbuhnya sama, seumuran. Cuma coba bandingkan ini ya, ini seumuran ini dan ini. Coba. Nah ini lagi seumuran. Nah ini apalagi? Nah ini lagi. Jadi ini pertumbuhan seperti ini. Saya memiliki bonsai kelapa seperti ini yang tumbuhnya. Dia itu tidak tumbuh tapi tidak mati. Akarnya biasanya yang menjalar, tumbuh terus, besar-besar bahkan akarnya. Jadi lari ke akarnya pertumbuhannya. Tunasnya mungsret, istilahnya mungsret. Nah ini sahabat-sahabatku biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yakni kalau yang saya alami, ketika baru tumbuh tunasnya itu dikerubungi semut, tidak ketahuan. Nanti mungkin karena itu ya karena dikerubungi semut, mungkin semut itu bawa unsur apa yang menyebabkan tunas itu mungsret, tidak tumbuh lagi. Cuma tidak mati, tidak busuk ya juga tidak kering. Ya sejenis ini ya. Nah, biasanya saya lihat itu yang dikerubung semut. Jadi sebabnya dikerubungi semut. Baru tumbuh kan seger itu. Mungkin bagi semut itu makanan yang enak atau rumah yang enak ya. Ujungnya itu, tempat ujungnya tumbuhnya tunas, sehingga di situ dikerubungi. Nah seperti ini. Biasanya putih-putih nanti, penuh putih-putih apa namanya ini? Nah ini ya. Ini semut hitam ya, tidak menggigit. Nah ini sampai sekarang tetap ada semutnya. Ini juga ada. Ini sudah nggak ada semutnya, ini sudah
biar menyingkir semutnya ya, biar cepat tumbuh. Akhirnya semutnya tak singkirkan. Iya, satu itu sebabnya karena dikerubungi semut ya, dibiarkan. Atau sudah kadung terhubungi semut, nanti semutnya dibubarkan, tapi tetap pertumbuhannya mungsret itu tidak tumbuh, tapi tetap hidup. Nah itu sebabnya biasanya karena semut. Kedua, karena sayat ekstrim yang terlalu ekstrim. Jadi seperti ini, nah, ya. Kalau yang sayat ekstrim seperti ini, atau belah tunas. Kita ingin mengadakan program belah tunas biar cabang ya, dengan cara dibelah, dipola, dibelah ya. Tapi gagal. Akhirnya ya sudah, dia mengering tapi tidak busuk. Akhirnya mungsret seperti ini. Dia tidak tumbuh-tumbuh. Kalau ini biasanya juga karena sayat ekstrim yang terlalu mendasar, jadinya seperti ini. Jadi mengering tapi akarnya tetap tumbuh menjalar, cuma dia tidak tumbuh tunas karena terlalu kena dasar tumbuhnya tunas. Tapi akhirnya seperti ini, mengerah seperti ini. Jadi batang seperti ini, tapi tidak ada tunas, cuma akarnya tetap tumbuh. Jadi hidup tidak mati. Nah, sahabat-sahabatku, kalau kita punya bonsai kelapa yang seperti itu ya, buat bonsai kelapa kemudian mengalami tunas yang mungsret, istilah saya mungsret ya, buntu lah ibaratnya itu buntu gitu ya, tidak tumbuh juga tidak mati, maka jangan dibuang, tapi ditaruh saja, ditunggu saja, bahkan dirawat lah, artinya waktunya disiram gitu ya, medianya dijaga gitu ya. Nanti, nah selanjutnya itu pada saatnya dia tumbuh bisa jadi unik, super unik, bahkan bisa jadi cabang, sahabat-sahabat. Nah ini 2 bulan yang lalu sudah saya upload ya, nanti saya ikutkan, saya rekam ya. Saya pernah 2 bulan yang lalu bisa-bisa seperti itu bisa tumbuh cabang. Nah buktinya punya saya seperti ini. Nah 2 bulan yang lalu saya singgung, kok tetap sampai lama dia sudah cabang dari awal, tumbuh dulu dikerubungi semut lalu tumbuh, bisa tumbuh tunasnya ini ya, lalu dia cabang, tapi ya tetap gitu aja, tunasnya 2 cabang itu ya nggak tumbuh, mungsret seperti ini. Akhirnya saya upload 2 bulan yang lalu, saya di situ saya singgung, jangan-jangan selanjutnya akan tumbuh cabang lagi atau langsung ngembang atau berbunga gitu ya, atau berbunga atau cabang lagi. Saat itu saya gitu kan, karena firasat saya seperti itu. Jadi kayak seakan-akan saya ini jangan-jangan jadi cabang lagi, sehingga pertumbuhannya lama karena ingin bercabang lagi atau ingin langsung berbunga gitu loh. Ternyata sahabat-sahabatku, sekarang terbukti saya temukan yang 2 bulan yang lalu yang saya rasani, yang saya bilang jangan-jangan bisa bercabang lagi ya. Ternyata sekarang memang pecah jadi cabang lagi tumbuhnya ini nih. Jadi ini sahabat-sahabatku ya. Jadi ini dulu 2 gini ya, mungsret tetap tumbuh ya, seperti ini. Ini dulu sejak dulu seperti ini sudah, tumbuhlah dikit ini, tambah putih tambah kelihatan ini ya. Dulu muncul sedikit ini ya, dan ini sudah semakin nampak ya tumbuhnya. Bahkan sempat kering sehingga seakan-akan mati, tapi tidak tumbuh, ternyata tumbuh. Nah yang cabangnya ini ternyata tumbuhnya langsung pecah jadi 2. Nah ini satu, nah ya, mengarah ke bawah 1. Nah ini sahabat-sahabat, ini bukan ini pecah ya, jadi cabang ya, nyabang. Ini ujungnya 2, ini juga punya ujung, punya tunas ini, punya tunas ya. Kalau di kamera nggak begitu jelas ya. Ini juga punya tunas, punya ujung tunas, punya ujung tunas. Ini bukan daun ini, tapi berujung tunas, dia punya pola tunas sendiri. Nah, ini, jadi ini cabang, ini ke atas, nah ini ya, ini ke bawah. Nah jadi ini akhirnya yang cabang bercabang lagi. Jadi perkiraan saya dulu yang 2 bulan yang lalu ternyata benar, ini akan cabang lagi. Ini sekarang saya bilang lagi, jangan-jangan selanjutnya, karena ini sudah lama ya, tumbuhnya itu lambat. Jangan-jangan mungkin ada gen-gen di dalam yang sedang berpola mencari jalannya. Nah saya berpikir seperti itu, akhirnya jalannya menjadi cabang atau menjadi langsung berbunga. Bisa jadi seperti itu. Ternyata ini menjadi bercabang. Ini juga lama, jangan-jangan gennya di dalam sedang mencari pola sehingga nanti pecah menjadi cabang lagi gitu loh. Jangan-jangan seperti itu yang ini nanti. Terjadinya seperti ini. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Bahkan ketika ada kondisi bongla kita mengalami keanehan seperti itu, janganlah dibuang. Bisa-bisa unik, bahkan menjadi luar biasa uniknya menjadi cabang seperti ini buktinya ya. Bahkan cabang lagi ya, bukan hanya cabang 2.
Nah, nanti saya ikutkan di deskripsi tentang konten saya yang tentang ini 2 bulan yang lalu ya. Yang ini masih cabang 2. Belum pecah, cabangnya belum pecah menjadi cabang lagi. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Atau setidaknya biasanya bongla sejenis mungsret seperti ini nanti kalau sudah tumbuh, dia pada saatnya tumbuh unik setidaknya. Dan uniknya tidak seperti yang lain, uniknya luar biasa. Nah seperti ini sahabatku. Ini sudah tumbuh ya, sudah nampak daunnya ya. Nah ini unik seperti ini, jadi akarnya gagah. Gagah tembus ke bawah mbak ya, ini ya, tembus ke bawah. Ini ya. Jadi unik, ini sudah tumbuh. Jadi uniknya seperti ini semutnya masih ada. Kan unik ya, unik sekali ya, batangnya besar ya. Nah entah ini nanti selanjutnya bagaimana. Saya juga berpikir jangan-jangan nanti jadi cabang ini, karena ini masih belum jelas juga ini ya. Model apa ini ya, ini nih. Kayak tumbuh di sini, ini batang kayak tumbuh di sini gitu loh. Tumbuhnya itu unik gitu ya. Ini kayak baru mulai tumbuh. Bukan berupa batang ini nih. Jangan-jangan nanti ini berbunga atau bercabang kayak ini tadi. Jadi di dalam selnya masih menyusun pola di sini nih, di sekitar sini. Gen-gennya atau selnya menyusun pola gitu ya. Bisa jadi cabang atau nanti bisa berbunga gitu ya. Berbunganya sejak dini, jadi kelapa unik. Nah itu juga. Jadi unik seperti ini. Ada juga yang unik, gagal. Sebabnya kayak gini, gagal belah ya dulu. Hanya mungsret, tumbuh-tumbuhnya seperti ini. Nah ini juga. Nah ini akhirnya unik. Ini dulu mungsret juga. Tapi ini sudah normal tumbuh, normalnya ternyata unik. Jadi dulu dikirain mati sudah, sampai sini ini mungsret kayak gini loh. Nah ini. Ternyata masih tumbuh. Sisi ini tumbuh. Nah, tumbuh. Ini sudah. Sekarang normal sudah. Jadi setidaknya kalau kita mengalami bonsai kelapa kita tumbuhnya seperti itu, jangan dibuang. Setidaknya di situ pada saatnya nanti kalau dia tidak mati ya, tidak mati pada saatnya tumbuh tunasnya, maka dia akan menjadi setidaknya menjadi bonsai kelapa yang unik tumbuhnya nanti. Unik tidak seperti pada umumnya, keunikannya unik luar biasa, bahkan luar biasa sekali menjadi cabang seperti ini. Nah ini sahabat-sahabatku ya. Nah ini sampai sekarang malah belum tumbuh ini. Ini badannya ini nih ya. Jangan-jangan ini nanti muncul kembang ini. Nah ini semutnya masih ada ya. Semutnya tak tinggal biarin. Karena ini karyanya semut yang luar biasa uniknya ya. Jadi saya tidak usir sekarang ya. Makanya kalau ada bunga kita dikerubungi semut, jangan marah dulu, jangan mangkal dulu. Apalagi semutnya dimusnahin semua ya, jangan, nanti kualat, nanti mati bonglanya. Justru kalau ditinggal nanti menjadi unik kayak gini, ini saya biarin ya. Atau paling tidak jangan dibunuh lah, diusir biasa gitu ya, kalau kiranya mengganggu. Nah, ini ya. Tapi kalau yang terjadi bagi di saya ini justru tidak mengganggu semut, bahkan dia menghasilkan karya yang luar biasa ya. Saya dibantu untuk menghasilkan karya bonsai kelapa yang luar biasa oleh semut itu. So, kehadiran semut itu justru malah tidak merusak, tidak mengganggu, tapi justru membantu kita untuk menghasilkan karya bonsai kelapa yang luar biasa uniknya, bahkan sampai bisa cabang sampai cabang 3 ya seperti ini. Nah memang resikonya, kendalanya tumbuhnya lama, umurnya lama, tapi nanti sekali tumbuh dia akan unik, bahkan bisa cabang itu, bahkan bisa berbuah. Ya sampai sekarang ini setahun lebih loh ini. Bayangkan, bandingkan ini temannya seumuran ini. Nah itu. Ini masih segini. Nah, terus ini menjadi cabang segini. Bahkan ini masih segini, belum tumbuh ini. Tapi akarnya masih seger ini. Nah dilihat akarnya itu masih seger sahabatku. Ini tumbuh akarnya. Ini tapi belum tumbuh. Mengeras, membatang. Ini. Banyak punya saya yang seperti itu. Karena dulu saya banyak saya ekstrim, tiba-tiba saya ekstrim tidak tahu ilmunya ya, sampai ke dasarnya. Makanya jangan sampai kalau nyayat ekstrim jangan sampai ke dasar, tumbuhnya tunas, akan menjadi seperti ini. Bahkan banyak yang mati. Karena tidak mati seperti ini bisa jadi unik, cuma lama seperti itu. Umurnya lama ya. Jadi ini pengalaman Kosi Bongla yang pertumbuhannya mungsret atau gak jelas ya. Tapi sekali jelas dia akan menjadi super unik itu, atau bahkan cabang. Nah ini kan nyabang ini ke atas ya. Ini ke samping. Jadi ini ada tunas sendiri, sudah ada pola pohon ya, pola batang sendiri, pecah ini.
bukan daun ya. Ini lagi ya di sini sahabat-sahabatku. Yang nyeleneh lagi sampai sekarang mungsret, ini juga jenisnya. Nah ini sahabat, nah ini ya. Nah ini lagi. Ini jangan-jangan nanti saya dulu belah program tunas ini ya, tapi gagal ya. Gagal. Akhirnya mengeras seperti ini ya. Jangan-jangan ini jadi cabang tumbuh, ini tumbuh, ini tumbuh, ini jadi 3 mata. Ini sudah seumuran tadi, setahun lebih sudah. Nah ini masih hidup, kenapa kok hidup? Karena ini malah tembus, ini nggak bisa diangkat. Bahkan ketika saya pindah, padahal ketika saya pindah ke sini ini masih nggak tembus ke bawah gini. Ah ini coba bayangkan ini. Nah ini sahabatku, jadi akarnya sampai tembus ke sini nih. Berarti ini kan hidup. Ini nggak tahu, saya baru tahu ini tembus. Padahal waktu saya pindah kondisi seperti ini sudah, akarnya belum tembus. Sekarang sudah tembus, berarti akarnya tumbuh terus. Padahal tunasnya tidak tumbuh. Nah berarti ini masih hidup. Jangan-jangan nanti tumbuhnya ini, saya pikir ini di dalam batang ini sel-selnya membentuk pola dia tumbuh bagaimana gitu. Jangan-jangan nanti tumbuh 3 tabang, atau bahkan nanti tumbuh lalu muncul kembang bunga. Jadi ini saya pikir pola sel-selnya di dalam masih berpola bagaimana dia tumbuh gitu ya. Yang penting hidup tadi. Itu sahabat-sahabatku ya. Padahal umurnya ya seperti ini. Nah seperti ini ya. Setahun lebih. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Pengalaman pertumbuhan bonsai kelapa yang nyeleneh tadi ya. Ini ya. Oke demikian. Jadi kalau menemukan seperti itu, jangan dibuang ya, jangan dibuang. Bisa jadi itu justru nanti menjadi karya yang luar biasa. Kemudian juga ketika dikerubungi semut, jangan sikapi semut itu dengan dimusnahkan. Tapi kalau memang kiranya mengganggu, dipindah saja, diusir saja, jangan sampai dibunuh atau dibiarin, sehingga nanti membantu kita untuk berkarya bonsai kelapa yang makin unik gitu. Karena semut itu juga makhluk Tuhan ya, ya punya insting gitu. Justru dengan kehadiran semut itu, kalau yang saya alami, menjadikan bonsai kelapa saya justru semakin unik. Nah ini kan cabang. Jadi unik. Nah ini. Oke demikian, ini berbagi sedikit ya. Jadi sekali lagi jangan dibuang kalau kita memiliki bonsai kelapa yang aneh seperti itu, yang seakan-akan tidak tumbuh ya tapi masih hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Juga jangan lupa tegur sapanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.